الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kelima ini, bagian kedua dari kitab Al-Kalimatu As-Sadidah Syarhul Bidayah fil Aqidah, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dari muqaddimah atau menyebutkan mabadi, 10 mabadi setiap fan, ya. Dan kita masuk pembahasan akidah. Berarti mabadi dalam mabadi ilmu akidah, ya, prinsip-prinsip ilmu akidah atau hal-hal yang dipelajari pada pelajaran yang berkaitan dengan ilmu akidah. Iya. Dan telah kita sebutkan beberapa poin, ya. Karena tentunya kemarin terbatas dengan waktu. Sudah poin keberapa? Poin 5. Poin yang ke-4 terakhir. 4 ya, terakhir ya. Baik. Saya ulang lagi bahwasanya kata para ulama kita, ya, dalam abiyat syiariyah mengatakan bahwasanya inna mabadi'a, perhatikan, inna mabadi'a kulli fannin asyara. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Ya. Kemudian nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Al-ismu wal istimdadu hukmu syari'u. Al-masailu al-ba'du bil ba'di iktafa wa mandarul jami' hazas syarafah. Ini ada 10 yang akan disebutkan dan kita sudah lewati beberapa poin. Poin yang kita lewati apa? Al-haddu. Apa artinya al-haddu? Adalah ta'rif, definisi tentang ilmu akidah. Kemudian yang kedua, kita telah lewati juga tentang maudhu', pembahasan dari ilmu akidah, pembahasannya tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, ya, iman kepada kutub, ya, yaumil akhir dan seterusnya. Kemudian al-mabda'us tsalis kemarin apa? Samrah. Apa artinya samrah? Buah dari pelajaran. Mempelajari, ya. Apa buahnya ketika mempelajari ilmu akidah ini, ya. Kemudian yang keempat, ya, penisbatan ilmu akidah, ya. Ilmu akidah ini merupakan ilmu ulumus syar'iyyah, ya, ilmu syar'i, bahkan ilmu yang paling agung, ya. Dia merupakan dasar dari Islam kita, ya. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya apa itu Islam, apa itu iman, disebutkan rukun Islam dan disebutkan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak lain isinya adalah akidah, tentang keyakinan. Kemudian al-mabda'ul khamis, ya, prinsip yang kelima adalah fadlu ilmil aqidah, ya, keutamaan mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Baik, telah kita sebutkan kemarin bahwasanya mempelajari ilmu akidah itu, ya, keutamaannya adalah dia merupakan ilmu yang pertama kali, ya, yang wajib harus diketahui oleh seorang mukallaf, orang yang dibebani syariat, ya. Setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui tentang perkara akidah, ya. Dan ini sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya Nabi SAW mengutus siapa? Sahabat Nabi Mu'ad. Kemana? Yaman. Ke Yaman. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, ya kan? Sesungguhnya engkau akan datang kepada ahli kitab. Fal takun awwala ma tad'uhum ilai syahadati alla ilaha illallah, dan seterusnya. Hendaknya yang pertama kali yang engkau sebutkan, yang engkau ajarkan kepada umat, yang engkau sampaikan kepada umat apa? Tentang syahadat alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian ajarkan setelah mereka bersyahadat, barulah diajarkan tentang syariat. Apa itu? Ajarkan tentang salat, ya. Fa in fa'alu dzalika, ajarkan kepada mereka tentang puasa, zakat, ya. Kemudian seterusnya dari syariat-syariat.
Tapi yang pertama adalah apa? Ilmu Syahadat. tentang syahadat, akidah. Ini tentang pentingnya mempelajari ilmu akidah. Karena Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya agar menyampaikan ilmu akidah terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu merupakan syartu li sihhatil ibadah. Syarat sahnya ibadah. Ya. Syarat sahnya ibadah. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia enggak mempunyai fondasi. Enggak memiliki akidah yang benar. Ya. Makanya disebutkan terlebih dahulu apa? Syahadat alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya kan? Tentang dua kalimat syahadat. Kemudian barulah aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Kalau misalnya mereka melakukan salat 5 waktu, puasa setiap tahun, ya, puasa Ramadan, kemudian zakat, haji berulang-ulang kali, tapi tidak memiliki akidah yang benar, maka tidak akan diterima ibadahnya. Menunjukkan bahwasanya syahadat ini harus diperhatikan, dan nanti akan ada tafsilnya, perinciannya, ya, tentang keimanan kepada Allah, apa yang harus kita pelajari, ya. Dan telah disebutkan oleh Pak Anas kemarin tentang keimanan kepada Allah ada berapa? 4. Ada 4 4 4. atau 3. Iya. 4. Iya. Kemarin disebutkan 3, saya menambahkan satu lagi, yaitu iman biwujudillah. Ya, sebelum membahas rububiyah, asma dan sifat, uluhiyahnya, yang pertama kita meyakini dulu Wujudnya. Adanya Allah. wujudnya Allah. Karena kenapa? Banyak ateis di sini. Adanya. Ya, adanya di permukaan bumi ini ada ateis, tidak meyakini yang sebut. Bagaimana mungkin kalau dia ateis, tidak mungkin dia meyakini tentang rububiyah Allah, ya kan? Uluhiyah Allah dan asma dan sifatnya. Jadi yang pertama adalah harus ada keimanan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita ya poin yang ke ini adalah tentunya landasan seseorang beramal adalah harus di atas tauhid. Kapan kita mencampur adukan dengan kesyirikan, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Ya, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kalian, ya, dan orang sebelummu, la in asyrakta, andai kata engkau wahai Muhammad berbuat syirik kepadaku, ya. Syirik itu artinya apa? Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya syirik. Jadi yang namanya syirik itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Padahal yang namanya ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Apa artinya nusuk? Enggak tahu. Menyembelih. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kemudian terakhir la syarika lahu. Buktikan, ya, bahwasanya kita ini betul-betul ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dikatakan, wahai Muhammad, andai kata engkau mempersekutukanku, la yahbatanna amaluk. Sungguh amalanmu akan terputus, terhapus, semuanya dikali 0. Puasa kita, haji kita, ya, yang berulang-ulang kali, zakat kita, semuanya akan dikali 0. Ya, berapapun banyaknya, kalau sudah dikali 0 berapa hasilnya? 0. Hapus semuanya, ya. La yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya khitabnya untuk seluruh umat, bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Nabi saja seperti ini, apalagi kepada kita, ya. Tentunya ini berlaku untuk seluruh umat. Baik. Selanjutnya yang ke berapa? 6. Bukan yang ke-6. Yang ketiga, iya. Annahu aslu da'watin nabi wal mursalin. Nah, sampai di sini kita. Iya. Kemarin. Bahwasanya dia adalah pokok dakwah para nabi dan rasul, utusan. Ya. Fama min nabiyyin, kata ulama, fama min nabiyyin arsalahu Allah azza wa jalla illa bil imani bihi wa tauhidihi.
tidak apa namanya seorang nabi pun yang Allah utus ya kecuali menyampaikan tentang keimanan dan tauhid ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Taib, Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 36. Ini ikhwan, kalau ada dalil-dalil seperti ini apa namanya penting untuk dihafalkan, karena kenapa ini sering muncul ya, dan ini sebagai hujjah yang kuat menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah dakwah para anbiya dan rasul. Iya. Di kitab tauhid juga ada di awal-awal ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, kami telah mengutus setiap umat utusan. Iya. Dan mereka diperintahkan apa? Hanya untuk menyampaikan ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Peraturan selain Allah. Ma'ubida min ghairillah, semua yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala yang diikuti juga termasuk syaitan yang dikatakan oleh Pak Tarto ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Taib. Jadi sembah Allah dan jauhi tauhid. Di sini juga menunjukkan bahwasanya dakwah Nabi itu bukan hanya menyeru kepada sembah tauhid saja, tapi juga senantiasa memberikan tahdzir, peringatan terhadap kesyirikan. Ya. Ada namanya tasfiyah wa tarbiyah. Ya, tasfiyah artinya apa? Membersihkan. Ya, membersihkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari pemikiran-pemikiran yang sesat, ya kan? Kemudian setelah itu baru ditarbiyah. Ya. Setelah itu ditarbiyah. Ya. La ilaha itu tasfiyah. Illallah tarbiyah. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? 2 poin ini. Tasfiyah, yang pertama kita nafikan seluruh sembahan selain dari Allah. Kemudian kita tetapkan illallah. Ya. Ini kita tarbiyah. Ya. Kita menyembah para nabi mengatakan ani'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut tagut. Iya. Ya, kan ini ada namanya nafyu wal isbat ya dalam rukun la ilaha illallah. Ya. Jadi harus ada 2 itu ya. Karena Nabi SAW itu diutus bukan hanya membawa berita gembira, tapi juga membawa peringatan, ya kan? Jadi ada mempelajari mengajarkan kepada kita tauhid, sekaligus mengajarkan kepada lawannya apa itu? Syirik, agar kita bisa menjauhi kesyirikan tersebut. Ada namanya sunnah dan ada juga namanya bid'ah. Jadi harus kita dua-duanya kita pelajari, ya. Jangan fokus kepada sunnah tapi tidak ingin mempelajari yang namanya perkara bid'ah. Karena kenapa? Karena cukup katanya sunnah. Padahal enggak, harus dua-duanya. Kita mempelajari sunnah juga harus mempelajari tentang bid'ah. Arabtu syarra la lisyarri. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melaksanakan kejelekan tersebut. Lakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menjauhi, meninggalkan kejelekan tersebut. Wa man lam ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi. Dan siapa yang tidak mengetahui antara kejelekan dan kebaikan, maka dia khawatirkan dia terjatuh kepada kejelekan dan dia tidak sadar. Iya, makanya pentingnya mempelajari ilmu tauhid, akidah, dan pentingnya mempelajari tentang makna kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man hadallahu." Di antara mereka ada yang diberikan petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Dan juga yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang petunjuk, setelah datang hidayah, setelah datang utusan, tetap mereka tidak mau mengikuti. Banyak contoh-contohnya. Ya, kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa tahun Pak Darto? Darto yang jawab. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Kira-kira berapa? Lama tapi pengikutnya Ya, dikit. Pak Anas. 950. 950
tahun. Tapi apakah semua pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Istri dan anaknya, Berapa lama? ya. Istri dan anaknya apa? Tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Coba bayangkan. Seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang jadi dai ya di Jadi Indonesia tuan guru. ya, tuan guru, anrung guru atau apa? Pak Guys. Ya. Kalau di Lombok tuan guru ya. Iya. Ya. Jadi Berapa, harus Guys? bersabar ya. Jangan sedih. Jangan sedih ketika ada orang yang tidak mau ikut dengan dakwah kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Iya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam saja tidak bisa menyelamatkan anaknya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah penduduk ahli Makkah semuanya beriman kepada Allah? Enggak. Bahkan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Katakan la ilaha illallah. Ya, kalimatun uhaju bika indallah, ya kan? Tapi apa kata pamannya? Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga haqqat alaihi dolal. Ya, mati dalam keadaan kekafiran. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu ada dua. Apa? Hidayah itu taufik Hidayah. dan hidayah al-irsyad wal bayan. Ya. Apa perbedaannya? Taufik. Kalau hidayah taufik itu hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau hidayah al-bayan wal irsyad menjelaskan itu semua kita bisa insyaallah. Kita jelaskan ya. Kita tunjukkan jalan, Pak Tarto enggak boleh melakukan ini ya. Pak Anas enggak boleh melakukan ini. Ini bid'ah, ini haram, ini ya. Kita ajarkan. Kalau mereka enggak ngikutin berarti Allah tidak memberikan hidayah. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengatakan faminhum man hadallahu. Di antara mereka ada yang diberikan hidayah dan di antara mereka ada juga yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah di permukaan bumi ini, maka kalian akan melihat ya kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana akhir kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Bagaimana kisah kaum Ad dan kaum Samud? Mereka semuanya ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diazab? Mereka tidak mau mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya kaum ini dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Iya. 8 hari 7 sab'a layalin. 7 malam dan 8 hari. Terbalik ya? 7 hari 8 malam. 7 hari 8. Jangan bingung pusing saya. 7 hari 7 hari 8 malam. sab'a layalin wa thamaniyata ayam. 7 malam 8 hari. 8 hari. Iya. Dan kalian akan melihat mereka ini seperti ka'annahum a'jazi nakhlin khawiyah. Kalian akan melihat mereka seperti batang-batang kurma yang kosong. Khawiyah itu kosong. Ya, yang lapuk, yang rapuh, yang tergeletak di permukaan bumi ini. Mereka seperti ini keadaannya. Karena kenapa? Tidak mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Fahal tarolahum min baqi? Apakah ada yang sisa? Tidak, semuanya dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diazab dengan apa? Suara yang diazab dengan apa? Angin. Ya. Mereka orang-orang Ad dan Samud itu mereka apa? Dikenal kuat-kuat dalam apa? Membuat rumah. Sampai memahat rumah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalau kita nanti datang azab berupa goncangan, ya, tsunami atau apa gitu, gempa bumi, tidak tidak roboh rumah kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab dengan gempa, tapi mengazab dengan suara. Coba lihat dalam surah apa itu? Suara. Juz 29, ya. Bukan 30. Juz 29. Wasamu dan lagi. Baik. Jadi inilah ketentuan yang Allah berikan.
Makanya Allah mengatakan fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah akibat kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita. Surat Al-Qamar. Bukan. Juz 29. Nggak hafal just sendiri. Ya Al-Qamar aja. Al-Qamar. Wassamud. Di Al-Ahqaf juga ada. Itu Wasamu dan Ya. Ingat-ingat wasamudnya dong. Anu just 30. Ya jarang murojaah seperti ini. Anu. Kita sama-sama jalan murojaah, bukan antum aja. Taib. Allah mengatakan dalam surah Al-Fajr. Al-Haqqah ya. Ya Al-Haqqah. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 5, ya. Atau ayat 4, ya. Kadzabat Samudu wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Samudun fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Jadi kaum 'Ad ini di apa namanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Angin yang tiup dengan kencang, ya. Kalau Samud dengan apa? Suara yang menggelegar. Iya. Sakhara alaihim sab'a layalin, ini 7 malam, wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah ada sisa? Tidak ada sisa. Ya. Di juz 30 juga ada, ya. Al-Fajr. Betul. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulangi tentang kisah kaum 'Ad dan kisah kaum Samud. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, fanzuru atau fasiru fil ard, berjalan di permukaan bumi. Iya. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah akhir kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa yang didustakan? Para utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti inilah ya, Allah membinasakan. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini perbedaan antara umat Nabi SAW dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya, kalau mereka senantiasa mendustakan utusan, langsung diazab, merata. Azabnya merata. Kalau umat ini enggak, masih diberikan. Tapi hati-hati. Ya. Allah bukan berarti tidak mengazab kita secara keseluruhan, meratakan semuanya. Bukan berarti tidak akan mengazab kita, ya. Jadi seperti itu ya. Wa qala ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan kami tidak mengutus engkau, wa ma arsalna min qablik, kami tidak mengutus sebelum engkau wahai wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul kecuali diwahyukan kepadanya agar mereka memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tentang keutamaan ilmu tauhid, merupakan aslu da'watin nabi wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeen ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah mensyariatkan kepada kalian sebuah agama, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan orang-orang yang kami wahyukan kepadamu. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Untuk menegakkan agama dan tidak berpecah. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi,
amat berat bagi orang-orang musyrikin untuk mengikuti apa yang serukan kepada mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki dan bagi siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwasanya para anbiya dan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruhnya adalah mendakwahkan dakwah tauhid. Oleh karenanya dalam Sahihain, ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ya. Al-anbiya katanya itu adalah saudara li'allat. Syatta. Ibunya berbeda-beda. Ya. Ibunya berbeda-beda. Ya, dia bersaudara tapi ibunya berbeda-beda. Satu bapak tapi ibunya berbeda-beda. Iya. Ini syariat apa nih? Syariat poligami ya? Cepat banget nanti. Al-anbiya ikhwatul li'allat, ya. Humul ikhwa li'ab. Mereka adalah saudara sebapa. Ya, min ummahati syatta. Dari ibu-ibu, ada ibu-ibu yang berbeda-beda. Iya. Wadinuhum wahid. Asalnya kan semuanya dari mana? Dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim, ya. Ibrahim, terus ada dua anaknya. Siapa? Ismail. Kemudian satunya siapa? Ishak. Ishak jalurnya kemana setelah itu? Yakub, ya kan? Dan seterusnya. Iya. Kemudian yang anak yang satu sama Ismail. Ya, jalurnya kepada siapa? Ya, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya. Wadinuhu wahid. Maksudnya adalah agama mereka satu, seluruhnya mengajar tentang tauhid. Yakni bidzalika tauhid alladzi ba'athallahu bihi kulla rasulin arsalahu wa dammanahu kulla kitabin anzalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, semuanya adalah apa? Berisikan tentang tauhid. Berisi tentang tauhid. Adapun syariat-syariatnya para nabi, kata para ulama kita, amma syara'i'u, adapun syariat-syariatnya mukhtalifah. Berbeda-beda syariatnya. Ya. Fil awamir wan nawahi. Dalam perintah-perintah dan larangan-larangan itu berbeda-beda. Agama Yahudi beda, agama Nasrani beda, agama ini Muslim juga beda, ya. Tapi namun mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka utusan mereka seluruhnya disuruhkan untuk memerintahkan agar umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini tentunya bahwa ya, akidah adalah perkara yang mereka diperintahkan. Adapun syariat-syariatnya, ya. Ya, maka syariatnya mukhtalifah, ya. Qad yakunu asy-syai'u fi hadhihi asy-syari'ah haraman thumma yahillu fi syari'atil ukhra. Perhatikan, kadang ada suatu umat, ya, syariatnya suatu perkara adalah haram, tapi di umat yang lain tidak haram. Berbeda-beda. Ya. Namun para nabi-nabinya semuanya utusan Allah, semuanya satu. Perintahnya tentang tauhid. Ya. Adapun hukum syariatnya mereka berbeda-beda. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Ya. Jadi setiap mereka para anbiya ini memiliki syariat, memiliki jalan masing-masing. Tapi dakwahnya satu, yaitu tauhid. Ya. Menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan
meninggalkan tauhid. Fahada ikhbarun anil umamil mukhtalifati al-adyan. Ini adalah kabar ya dari umat-umat yang berbeda agamanya. Ma ba'atsallahu bihi rusulahu al-kiram minasy-syara'i al-mukhtalifati fil ahkam. Jadi tergantung utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Karena kenapa? Tentunya ini karena kondisi berbeda-beda. Suatu kaum berbeda dengan kaum yang lainnya. Maka hukumnya, syariatnya Allah turunkan berbeda-beda pula. Akan tetapi ya, al-muttafiqah fit tauhid. Mereka itu sepakat seluruhnya mendakwakan tentang tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ini maksudnya? Bahwa syariatnya mereka berbeda-beda ya, namun akidahnya, dakwahnya tetap mereka mendakwakan dakwah tauhid seluruhnya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Masih keutamaan. Keempat. Kelima kan? Keempat. Keempat. Dan pokok dakwah. 1, 2, 3, 4. Puan. Yang keempat ya. Ayo. Annahul ghayatu min khalqil jinni wal ins. Tauhid itu merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Ai innama khalaqtuhum li'amurahum biibadati la lihtiyaji ilaihim. Ya. Bahwa saya menciptakan mereka jin dan manusia ini ya untuk memerintahkan agar mereka beribadah kepadaku. Sembahlah aku. Bukan karena saya butuh kepada mereka. La lihtiyajihim ilaihim. Bukan karena saya butuh kepada mereka. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala ada sambungannya ayatnya. Ada yang hafal ayatnya? Surah apa? Itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian apa lagi? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Allah mengatakan, saya tidak menginginkan kepada mereka rezeki dari mereka. Saya tidak membutuhkan makanan, saya tidak membutuhkan minuman dari manusia. Ya. Bahkan saya yang memberikan mereka. Saya yang memberi kepada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Bal huwar razzaq. Allah yang Maha beri rezeki. Dzul quwwah al-matin, yang memiliki kekuatan dan yang sangat kokoh. Adapun manusia seluruhnya lemah. Ya. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Justru manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah butuh kepada kita. Ya. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini tentang poin yang keempat, bahwasanya keutamaan tauhid, mempelajari tauhid adalah apa? Karena dia merupakan ghayah min khalqil jin wal ins. Tujuan diciptakan jin dan manusia. Iya. Kemudian yang keenam dari al-mabda'us sadis, ya. Inna ma ba'da kulli fannin asyara. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Kemudian apa? Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Yang keenam wal wadi'u. Apa artinya wal wadi'? Wal wadi' yang meletakkan ilmu akidah. Jadi yang meletakkan ilmu akidah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah tanzilun min rabbil alamin. Nazala biha ar-ruhul amin alaihi salam ala nabiyil ummi ala nabiyil amin sallallahu alaihi wasallam liyuballighaha lin-nasi ajma'in. Wastanbata taqsimatiha al-a'immatul fuhul kal Imam Abi Hanifah
wal Imam Malik wal Imam Syafi'i wal Imam Ahmad rahimahumullah wa ghairihim min a'immati wal jamaah. Kata beliau bahwasanya ilmu akidah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkannya. Ya, nazala biha ar-ruhul amin. Allah mengutus Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril untuk disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi SAW yang Al-Amin, ya, yang terpercaya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada seluruh manusia, ya. Nah, setelah itu para ulama membuat suatu perincian, ya, bahwasanya pembagian tauhid seperti ini, pembagian tauhid seperti ini, ya. Tauhid itu ada tiga, ya, uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat. Tidak ada dalil khusus, ya. Karenanya pembagian tauhid ini adalah tatabbu wal istiqra, ya, hasil galian telaah. Setelah dikumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, didapatkan bahwasanya ternyata tauhid itu ada tiga. Tidak ada dalil khusus, ya, tentang pembagian tiga, bahwasanya tauhid itu ada tiga, tidak ada. Tapi ini adalah telaah dari para ulama. Seluruh ulama, ya, dikatakan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruhnya, ya, sepakat akan hal ini, ya. Kemudian diikuti oleh a'immah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Saya kira demikian ya tentang masalah al-wadi, yang meletakkan siapa? Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan para ulama setelah itu menjelaskan, menjabarkan perincian tauhid ini, akidah ini, bahwasanya ternyata akidah ini terbagi, tauhid ini terbagi tiga, berdasarkan penelaah dari Quran dan Sunnah. Iya. Bahkan ada dalam surah Maryam ayat 67, ya, di situ disebutkan tiga makna tauhid, ya, kandungan dari tiga tauhid ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat berapa tadi? 67. Ya. Allah berfirman, surah Maryam, ya, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Di sini satu ayat ini mencakup tiga tauhid di dalamnya. Rabbus samawati wal ard, Rububiyah. rububiyah, wa ma bainahuma, rububiyah ini. Fa'budhu wastabir li ibadatihi, apa ini? Uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, Isma wa sifat. adakah sama Allah dengan makhluknya? Tidak ada, ya. Tidak sama, ya. Berarti ini tentang asma dan sifat. Cuman tidak ada kalimat tauhid itu tanqasimu ila salasati aqsam, ya. Al-aqidah seperti ini, ya. Tauhid yang qasimu ila salasati aqsam, tidak ada. Uluhiyah, rububiyah, semua tidak ada, ya. Cuman ini adalah telah dari para ulama kita mengumpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka setelah diteliti ternyata terdapat tiga tauhid ini, ya. Baik. Al-mabda as-sabi', poin yang ke-7, asma'u ilmil aqidah, nama-nama ilmu akidah. Perhatikan, nama-nama ilmu akidah ini juga banyak, sehingga para ulama mengarang berbagai macam kutub, kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, ya. Baik, kata pengarang, li ilmil aqidati asma'un katsirah. Ilmu akidah ini memiliki nama yang sangat banyak sekali, ya. Saya terjemahkan saja ya karena waktu sudah mau habis, ya. Sangat banyak sekali, ya. Dan banyaknya nama ini menunjukkan bahwa keutamaan tauhid, ya. Kata para ulama, ya,
banyaknya ini tadullu ala fadlil musab, menunjukkan bahwasanya keutamaan yang diberikan nama, yaitu tauhid. Wa minha ma huwa mahmudun wa minha ma huwa madmum. Di antaranya ada yang nama-nama tersebut terpuji dan ada yang tercela. Ya. Jadi penamaan ilmu akidah ini banyak, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Dan di antara yang terpuji adalah yang pertama al-iman. Nama tauhid, ya, iman. Makanya para ulama mengarang kitab apa? Al-Iman Al-Kabir, ya, seperti karangan Ibnu Taimiyah, Al-Iman di Abi Syaibah, ya, Al-Iman lil Adanni, Al-Iman lil Qasim Ibni Sallam. Ya, ini tentang kitab-kitab tentang keimanan, ya. Kemudian yang kedua As-Sunnah. Ya, As-Sunnah juga demikian. As-Sunnah lil Imam Ahmad, wa Syarhis Sunnah lil Barbahari, wa Sunnah lil Khallal, wa Sunnah li Abi Asim, Ibni Abi Asim, wa Sunnah lil Marwazi. Ini intinya bahwa sudah dua, ya, al-iman dengan sunnah. Kemudian yang ketiga tauhid, ya, seperti tauhid Ibnu Khuzaimah, tauhid kitab tauhid milik Imam Ibnu Mandah, dan kitab tauhid miliknya siapa? Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Jadi penamaan tentang akidah ini banyak. Kemudian ada juga usul, seperti Al-Gunya fi Usuluddin lil Mutawalli Asy-Syafi'i. Ini juga adalah satu kitab tentang usuluddin. Jadi usuluddin itu adalah pokok-pokok agama, berarti tentang akidah. Kemudian yang kelima Asy-Syariah. Nama lain dari akidah Asy-Syariah. Asy-Syariah lil Ajurri. Ya, Asy-Syariah lil Ajurri. Ya. Kemudian ada namanya Fiqhul Akbar. Seperti Fiqhul Akbar yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Baik. Ini diantara nama. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa tadi? Iman. Al-Iman, As-Sunnah, At-Tauhid, apa? Usuluddin, apa lagi? Asy-Syariah, apa lagi? Fiqhul Akbar. Iya. Fikih besar. Iya. Itu tauhid, akidah. Iya. Berarti kalau ilmu fikih berarti fikul asghar. Iya. Baik. Dan di antara ada juga yang tercelah. Ya. Apa itu? Penamaan tentang filsafat. Iya. Ini sebagian orang-orang ahli kalam, orang-orang yang kuliah di Indonesia, ya. Jangan tahu sendirilah di kampus itu, ya. Mereka mempelajari tentang ilmu filsafat. Iya. Dan filsafat ini kata para ulama, taqtadi adam at-taslimi lin nususid diniyah idza ta'aradat ma'al akli wa qawaninil fiqh. Coba perhatikan. Jadi ini filsafat ini memang menjauhkan kita dari kitab dan sunnah. Mengharuskan kepada kita untuk tidak menerima nas-nas dari syariat. Ada nas-nas dari syariat, kita palingkan. Kita lebih menggunakan akal. Ya. Apalagi kalau bertentangan, maka kita dahulukan akal. Sama dengan yang kedua adalah ilmu kalam. Tidak jauh beda ini. Yaqtadi taqdimal aqli ala kitabi was sunnah. Ay idza ta'arada an-nass asy-syar'i ma'al aqli qaddamul aqla. Yang mengharuskan mendahulukan akal. Ini orang yang mendewakan akal. Ada namanya aqlaniyun, ya. Aqlaniyun. Ya. Orang yang mendewakan akal. Mereka mendahulukan akal daripada kitab dan sunnah. Maksudnya adalah idza ta'arad. Jika bertentangan antara nas-nas syar'i dengan akal, maka yang harus didahulukan apa? Akal. Ini jelas tercelah. Makanya hati-hati mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan apa? Hukumku terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dan filsafat ini adalah dicambuk, ya,
kemudian diarak. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza jazaa'un man taraka alkitab was sunnah. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan kitab dan sunnah. Jelas sekali bahwasanya mereka orang-orang filsafat, ahli kalam ini tidak sama sekali berdalilkan dengan nas Quran dan sunnah. Jelas mereka mendewakan akal. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-mabda'us tsamin, yang keberapa? 8. Dari mana min aina yastamiddu ilmul aqidati adillataha? Dari mana diambil? Ya. Tentunya ilmu akidah ini diambil dari kitab dan sunnah. Dan para ulama mengatakan wala majala lil aqli. Tidak ada tempat bagi akal. Ya. Fiha. Oleh karenanya apa? Wa ala hadza fayajibul wuqufu fiha ala ma jaa bihil kitab was sunnah. Kalau sudah datang dari Quran dan sunnah, maka harus berhenti dari situ. Artinya apa? Sami'na wa ta'na. Ya. Enggak boleh fala yuzadu fiha, tidak boleh ditambah-tambahi. Wala yunqas, tidak boleh dikurangi. Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu Allah Ta'ala minal asma'i was sifati fawajaba al-wuqufu 'ala an-nassi. Karena kenapa? Karena akal itu tidak mungkin mampu menalar, ya, menangkap, ya, tentang berkaitan dengan asma dan sifat. Baru dikatakan Allah itu turun, mereka sudah goncang, ya kan? Mereka sudah menolak. Tidak mungkin Allah turun. Kalau Allah turun di sini, berarti nanti di sana, pokoknya akalnya yang jalan. Mereka mentasbih terlebih dahulu, kemudian menta'wil. Padahal mereka mengatakan kepada kita, ahlu sunnah ini, salafiyin, mereka ini adalah mujassimah. Padahal dia yang mujassimah. Ya. Mereka terlebih dahulu apa? Membayangkan, ya, mentasbih, ya, menyamakan makhluk, kemudian mentakwil. Ya. Ini tentunya bahwasanya, ya, tidak ada tempatnya, la majala lil aql. Ya, tidak ada tempatnya bagi akal. Makanya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Terakhir yang ke-10 hukum 9. Yang ke-9 hukum mempelajari ilmu akidah. Jadi ilmu akidah ini, ya, tentunya secara umum adalah wajib ain. Ya, tentang akidah, ya, apalagi yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perincian-perinciannya, maka tentunya ini misalnya perinciannya seperti membantah ahlul bid'ah, membantah ahlul kalam, ini tugasnya para ulama. Ya, ini tentunya hukumnya fardu kifayah. Ya, baik. Kemudian yang ke-10 masail ilmu akidah, ya. Tentunya masail ilmu akidah yang ke-10 ini ada banyak sekali. Di antaranya yang berkaitan dengan rububiyah Allah, ya. Rububiyah itu artinya apa? Rububiyah itu adalah beriman kepada Allah, ifradullah bi af'alillah. Kita beriman kepada Allah dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti apa? Mencipta, memberikan rezeki, ya, dan selainnya, ya. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Nah, ini yang ketiga tauhid asma dan sifat. Kemudian dan yang lain-lainnya, intinya banyak tentang keimanan terhadap malaikat, rusul, kutub, dan i'tiqad terhadap para sahabat. Ini juga bagian dari pembahasan ilmu akidah. Bagaimana menerima wahyu, al-jannah wan nar, ya. Dan nanti akan kita jelaskan pada isi dari kitab ini. Ya, ini baru muqaddimah 2 hari. Ya, sudah keringatan kayak gini. Bagaimana anda keringatan? Ya, kalau anda berpikir setiap menjelaskan, anda dengar ceramah itu, saya ini ya kayak terganggu gitu. Allahul musta'an. Allahu yahdik. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika.